Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Masih bersama saya Maulana Sinaga di channel Matakur. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara membaca 3 ayat di dalam surah Al-Ahzab. Bisa kita lihat ini pertama di ayat 10, kemudian yang kedua di ayat 66 dan ayat 67. Bila kita lihat di Al-Quran, ada keanehan di dalam 3 ayat ini. Ada alif lam, kemudian di akhir ayat ada alif. Begitu juga di ayat 66 dan ayat 67, di akhir ayat tersebut ada alif lam, tetapi di akhir ayat juga ada alif, sama seperti di ayat 10. Jadi 3 ayat ini, hanya 3 ayat ini aja di dalam Al-Quran. Nah, perlu diketahui bahwa alif yang terdapat pada akhir ketiga lafaz tersebut dalam bahasa Arab sering diistilahkan sebagai alif tarannum. Ia sendiri merupakan alif tambahan yang bertugas membuat huruf akhir yang berharokat fathah, yang memungkinkan untuk dibaca meskipun kita berhenti pada lafaz tersebut. Nah, jadi kalau lihat keterangan tadi, ternyata ayat tersebut adalah merupakan alif disebut adalah merupakan alif tarannum atau alif tambahan. Pertanyaan kemudian, apa masalahnya? Apa penyebabnya? Apa alasannya muncul alif tarannum tersebut? Ulama memberikan 3 alasan mengapa muncul alif tarannum tersebut. Yang pertama, terdapat sebagian kabilah bangsa Arab memang kerap mengakhiri kalimat mereka dengan alif tarannum. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, kenapa ada alif di 3 ayat tersebut? Agar akhir dari tiap ayat di dalam surah Al-Ahzab ini menjadi seragam. Jadi itu alasan yang kedua, supaya setiap akhir ayat di surah Al-Ahzab ini seragam, jadi AA begitu. Maka dibuatlah alif pada akhir ayat yang 3 ini. Namun ada ulama membantah. Tidak juga, tidak, salah, itu jawaban yang salah, kata ulama sebagian. Kenapa? Karena di ayat keempat surah Al-Ahzab ini, kita lihat itu ada alif lam, tapi tidak pakai alif, tidak ada alif tarannumnya. Berarti alasan yang kedua dapat dibantah. Dan yang ketiga, ini alasan yang paling benar. Sebab ulama kemudian berusaha menggali makna yang terkandung di baliknya. Sebab terdapat sebuah kaidah masyhur yang berbunyi, ziyadatu fil mabna tadullu ala ziyadati fil makna. Bertambahnya struktur suatu kata menunjukkan adanya tambahan makna di dalamnya. Bertambahnya alif di akhir ayat tersebut dapat dimungkinkan menunjukkan adanya tambahan makna di dalam ayat tersebut. Saudara-saudara, nah, dalam ketiga lafaz akhir ayat tersebut ditambah alif menunjukkan besarnya suatu perkara yang sedang dibahas di ayat itu. Jadi penjelasannya, jadi di dalam 3 akhir ayat tersebut ada sesuatu yang dikejar, makna yang luar biasa di dalam ayat itu. Nah, jika kita perhatikan dengan seksama, akan kita dapati adanya tanda bulatan kecil di alif tarannum pada ketiga ayat tersebut. Tanda bulatan seperti itu biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa huruf tersebut tidaklah dibaca. Apa alasan dituliskannya tanda tersebut? Jawabannya ialah karena dalam riwayat Hafs, ketika alif tersebut hanya dibaca saat ketika wakaf, saat kita membacanya wakaf di akhir ayat tersebut. Jadi alif tarannum itu dibaca kalau wakaf. Kalau tidak wakaf, kita lanjutkan ayatnya ke ayat sesudahnya, maka alif tarannum itu tidak dibaca.
Mari kita contohkan cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Jadi tidak boleh dibaca wa tadhunnuna billahi dhunun. Padahal kita wakafkan, kita matikan situ dhunun, salah. Karena alif tarannumnya harus dibaca wa tadhunnuna billahi dhununa. Tapi kalau kita sambung, kita wasalkan ke ayat sesudahnya, maka alif tarannum ini tidak dibaca, tidak dianggap. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu. Begitu juga di ayat 66. Saya contohkan. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Jangan pula dibaca wa ata'na ar-rasul, salah. Nah, jadi kalau diteruskan wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Jangan pula dibaca fa'adalluna as-sabil, maka itu salah. Yang benar adalah fa'adalluna as-sabila, dan seterusnya. Saya kira saudara-saudara, teman-teman sekalian sudah paham apa yang kita jelaskan barusan tadi. Mudah-mudahan ketika kita misalnya tadarus Al-Quran, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, ketika kita mendapati 3 ayat ini di dalam surah Al-Ahzab, ayat 10, ayat 66 dan ayat 67, kita tidak salah lagi, tidak keliru lagi, tidak bimbang lagi dalam membaca akhir 3 ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.